Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton YouTube yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan. Saya akan membagikan kisah-kisah saya sendiri waktu saya pergi ke luar negeri yaitu ke Saudi Arabia. Waktu itu saya mau pergi ke luar negeri yaitu ke Saudi Arabia. Ini sharing-sharing aja ya bagi penonton semua, biar pengalaman yang belum pernah pergi ke luar negeri. Saya akan menceritakan bagaimana pahit manisnya pergi ke luar negeri. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu pergi ke Saudi Arabia. Waktu itu saya punya anak dua, yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 4 tahun. Bagaimana perjuangan saya untuk bisa pergi ke Saudi Arabia yang sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan? Karena saya meninggalkan anak, yang satu umur 2 tahun dan yang satu umur 4 tahun. Hati saya rasanya sedih kalau harus meninggalkan anak-anak itu, tapi apa boleh buat, karena saya membutuhkan uang. Di kampung itu cari uang itu susah. Waktu itu suamiku cuman pedagang kecil sama petani kecil lah, kalau petani juga kalau orang ada yang nyuruh gitu. Jadi saya pusing untuk mencari uang, gimana untuk merisikoi anak-anak. Ya terpaksa saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Pada waktu itu ada orang yang ingin mengajak saya pergi ke luar negeri, yaitu sponsor. Terus saya ikut aja, kataku. Bagaimana caranya Pak, saya mau pergi ke luar negeri? Katanya, ya kamu ikut aja prosedur saya, katanya gitu. Besok saya kesini kalau kamu mau saya urus-urus surat-suratnya, katanya gitu. Terus kata saya, ya udahlah, kata saya ingin pergi aja, kata saya ke sana. Terus kata bapak sponsornya, ya kalau kamu sudah niat ya silahkan aja, saya akan mengurus surat-suratnya, katanya gitu. Terus keesokan harinya bapak sponsor itu datang ke rumah saya. Terus kata bapak sponsor, kamu itu sudah benar-benar katanya mau niat pergi ke luar negeri? Iya Pak, saya mau pergi niat ke luar negeri gitu. Tapi saya itu hatinya itu belum begitu pas gitu, belum begitu luas gitu. Kenapa? Karena anak-anakku itu masih pada kecil Pak gitu. Ya terserah kamu, katanya, mau pengen uang ya kamu harus meluaskan gitu, anak-anak kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana gitu. Kamu harus memberanikan diri untuk meninggalkan anak-anak kamu yang masih kecil-kecil itu, kata. Terus dalam hatiku setiap malam itu aku itu pusing, gimana aku ini ibuku itu masih yang ibuku itu ya ada sama aku di rumah gitu. Ibuku masih udah tua gitu. Gimana caranya ibuku itu nggak bisa ngasuh anak-anakku karena sudah tua. Terus suamiku harus kerja mencari nafkah untuk anak-anakku dan untuk aku yang di PT. Aku juga gimana ini, pergi jangan. Ya terlanjur udah ngomong sama sponsor, terus kataku udahlah Pak, aku nekat aja, kataku. Ya sudah, katanya, kalau kamu mau nekat, katanya gitu. Terus aku bilang sama orang tuaku, sama suamiku, aku mau pergi ke luar negeri, kataku. Kata suamiku, ya terserah, karena aku nggak bisa ngomong iya atau tidak, mau pergi aja, katanya gitu. Terus ibuku juga mengizinkannya. Terus pada waktu itu sponsorku datang lagi keesokan harinya, katanya, ayo, katanya, berangkat, sudah deal, katanya gitu.
Terus aku melihat anak-anakku yang masih kecil. Aku rasanya tidak tega, aku tidak tega meninggalkan dia. Aku melihat anak-anakku yang masih kecil-kecil. Aku benar-benar tidak tega. Terus kataku, "Nak, aku mau pergi ke luar negeri." Kata anak-anakku yang kecil, "Bu, mau pergi kemana?" "Mau pergi ke Arab." Kata anakku yang kecil, "Ibu mau pergi ke Alang." "Iya, aku mau pergi ke Alang," kataku. Terus aku permisi kepada suamiku dan ibuku. Walaupun hati ini rasanya pedih untuk meninggalkan mereka. Dengan meluaskannya, aku permisi dan kepada keluargaku. Lalu aku keluar. Pas di luar banyak tetanggaku. Aku permisi kepada tetangga-tetanggaku. Terus kata tetanggaku, "Ya, kalau mau pergi-pergi aja," katanya, "biar aku doakan," katanya. "Di sana baik-baik, majikannya baik," katanya. "Iya," kataku. "Aku minta doa sama orang tua, suami, dan anak-anakku juga tetanggaku." Aku terus pergi ke mobil. Aku rasanya pas pergi ke mobil itu merasa melayang. Tidak ada tidak ada apa tenaga gitu. Aku rasanya melayang pergi ke mobil itu. Rasanya enggak percaya aku mau meninggalkan anak-anak aku dan suami aku dan orang tua aku yang sudah tua. Tapi apa boleh buat karena keadaanku. Aku akhirnya pergi ke mobil sponsorku. Terus di perjalanan aku itu masih ingat aja ke rumah. Apakah aku ini benar-benar tega gitu untuk meninggalkan keluargaku dan anak-anakku? Apakah aku ini kenyataan apa mimpi gitu? Rasanya tidak percaya. Setelah itu aku di mobil pergi ke Jakarta itu berapa jam ya, sekitar dari kampungku ke PT itu 5 jam. Terus aku datang ke PT. Kata sponsor aku, "Kamu duduk dulu," katanya, "di sini," katanya, "aku mau urus-urus surat-surat," katanya. Aku duduk di bangku-bangku. Terus sponsorku ke dalam, katanya, katanya, "Sekarang masih agak siang," katanya, "langsung aja," katanya, "medikal," katanya gitu. Kataku, "Medikal?" "Iya," katanya, "langsung medikal. Kalau belum medikal nggak boleh masuk ke PT ini. Kalau mau ke PT ini harus lulus medikal dulu," katanya gitu. "Kalau kamu nanti nggak lulus medikal, kamu nggak mungkin masuk ke PT ini, nggak akan jadi ke luar negeri," katanya gitu. Kataku, "Gimana aku kalau nggak jadi ke luar negeri? Aku sudah permisi kepada keluargaku semua dan uangku itu sangat minim untuk pergi ke sana gitu. Urus-urus surat-surat aja udah mengeluarkan uang gitu. Waktu itu mengeluarkan uang." Terus aku pergi ke mobil mau diajak ke apa namanya, ke medikalan. Terus sama teman-teman yang lain, kata teman-teman yang lain, "Kalau kamu mau lulus," katanya, "aku kan," katanya, "aku kan sudah pernah ke luar negeri," katanya. Kalau mau ke sana," katanya, "kalau enggak mau kelihatan penyakitnya harus minum dulu kecap," katanya gitu. Kataku, "Minum kecap?" "Iya," katanya, "kamu harus beli kecap," katanya, "biar penyakit kamu itu enggak kelihatan." Aku dulu minum dulu kecap kalau mau medikal," katanya gitu. "Ya," katanya, "nanti nih," katanya, "aku ada kecap 1," katanya gitu, "kamu makan kecap," katanya. Terus aku menuruti sama itu
sama temanku, aku minum kecap. Ya Allah, itu minum kecap rasanya seperti apa? Coba aja ya, pemirsa, cobalah minum kecap. Rasanya mual, gak keruan. Kalau sama nasi sih enak, tapi kalau makan terpisah, satu juga rasanya nggak akan masuk kalau yang nggak terpaksa gitu. Karena aku terpaksa ingin lulus medikal, jadi aku terpaksa memakannya walaupun mual, walaupun rasanya sedikit demi sedikit, dari mulai aku masuk mobil sampai keluar mobil itu baru habis itu kecap karena mualnya gitu. Aku terpaksa sedikit diminum gitu. Terus aku turun dari mobil. Turun dari mobil, terus kata temanku lagi gini. Katanya kalau udah minum kecap, kamu itu katanya harus minum soda katanya sama susu katanya gitu. Kataku biar apa? Kataku, ya biar nanti kamu nggak kelihatan penyakitnya katanya gitu. Kalau di medikal katanya, kan aku nggak punya penyakit, ya barangkali kamu kan belum pernah ke sana katanya, kamu kan nggak pernah cek katanya, nggak pernah cek kesehatan katanya di kampung kamu. Kalau kamu mau sehat ya kamu itu harus minum itu katanya, soda sama susu katanya gitu. Walaupun aku tidak punya uangku minimnya, terpaksa aku membeli soda sama susu di situ, minum soda sama susu. Terus udah minum soda sama susu, katanya, udah kamu sekarang udah minum kecap, udah minum soda sama susu, sekarang yuk kita ke dalam katanya gitu. Terus aku ke sana ke dalam, orang berjejer banyak orang dari PT-PT lain. Rasanya seperti apalah gitu, banyak orang-orang. Kataku, ini aku kan baru pertama kali ke kota gitu ya. Di sana di kota itu banyak mobil, banyak orang gitu, suliweran gitu, rasanya asing gitu. Aku ini perasaannya di kampung sama di kota kan beda gitu ya, perasaan ada senang, ada sedih juga, senang banyak. Aku melihat apa sih, pengalaman yang lain gitu, yang belum pernah aku rasakan gitu. Terus aku di sana berjajar katanya, satu persatu katanya, terus dipanggil satu persatu. Terus sudah dipanggil satu persatu katanya, masuk katanya. Aku dipanggil nama aku ya, sebut aja nama aku itu Sanita gitu. Terus aku dipanggil ke dalam gitu untuk di medikal gitu. Terus tapi ini cerita di par yang lainnya aja ya dulu. Sekian dulu, soalnya ceritaku itu panjang. Nanti ceritaku ada yang di medikal, cerita lucu di medikal, cerita lucu di waktu di PT, cerita lucu waktu di kapal terbang, cerita lucu sama majikan. Pokoknya ikuti terus aku ya sampai part-part yang lainnya. Dan mohon dukungannya channel aku ini. Semoga channel aku ini berkembang gitu ya. Aku baru memulai channel ini, semoga aku ada rezeki di channel ini. Semoga teman-teman mau mendukung aku dan mensubscribe aku ya dengan tangan yang baik ya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah yang sudah mendukung channel aku, semoga Allah memberikan rezeki dan panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.